Istilah peradangan atau inflamasi adalah peristiwa alamiah tubuh ketika terjadi cedera maupun infeksi. Inflamasi adalah mekanisme tubuh untuk melindungi dirinya, sehingga proses penyembuhan dapat dilakukan. Tujuan respon inflamasi adalah untuk melokalisasi dan menghilangkan agen yang merugikan dan menghilangkan komponen jaringan yang rusak sehingga tubuh dapat mulai pulih. Inflamasi dapat disebabkan oleh agen fisik, suhu yang ekstrim, angin dan lain-lain, mekanik, tumbukan, sayatan, dan lain-lain, agen kimiawi, larutan asam dan basa, agen biologi, gigitan, mikroorganisme, radiasi, dan autoimun. Penyebab mikroorganisme dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain-lain yang prosesnya disebut infeksi. Infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Mikroba sebagai makhluk hidup tentunya ingin bertahan hidup dengan cara berkembang biak pada suatu reservoir yang cocok dan mampu mencari reservoir baru dengan cara berpindah atau menyebar. Inflamasi dan infeksi merupakan dua hal yang berbeda. Inflamasi tidak selalu disertai dengan infeksi, namun infeksi akan selalu diawali dengan inflamasi. Pada kondisi infeksi, tanda-tanda inflamasi akan muncul setelah mikroorganisme masuk ke dalam tubuh bos pada daerah jejas, cedera. Metabolisme dari mikroorganisme tersebut akan memperparah proses infeksi. Sedangkan inflamasi sendiri tidak selalu diikuti dengan masuknya mikroorganisme. Sel-sel inflamasi bergerak ke lokasi jejas atau cedera. Infeksi memulai proses penyembuhan yang dapat menyebabkan peradangan, inflamasi, yang tiba-tiba. Tanda-tanda inflamasi yaitu rubor, kemerahan, kalor, panas, dolor, rasa sakit, tumor, pembengkakan, dan fungsiolesa, kehilangan fungsi. Rubor atau kemerahan sebagai akibat vasodilatasi pembuluh darah perifer pada daerah yang mengalami jejas. Tujuan vasodilatasi ini adalah membawa aliran darah lebih banyak pada daerah yang terkena jejas. Dengan pelebaran ukuran pembuluh darah, maka aliran darah akan meningkat. Sel-sel inflamasi akan terdistribusi lebih banyak, sehingga tampak adanya warna kemerahan atau hiperemi pada daerah yang mengalami jejas tersebut. Pada daerah yang mengalami hiperemi akibat vasodilatasi pembuluh darah, maka akan terjadi peningkatan suhu atau kalor. Dengan terjadinya peningkatan aliran darah pada daerah jejas, maka tentunya panas yang dibawa oleh aliran darah juga akan terkonsentrasi pada tempat tersebut. Hal ini mengakibatkan suhu yang lebih tinggi pada daerah hiperemi dibandingkan daerah sehat di sekitarnya. Setelah daerah cedera mengalami rubor dan kalor, rangkaian selanjutnya adalah terjadi tumor atau pembengkakan. Istilah lain menyebutkan sebagai edema yang mempunyai maksud sama dengan tumor. Kondisi ini terjadi karena adanya peningkatan volume ruang pada daerah radang. Perubahan volume ruang disebabkan oleh karena terjadinya pelebaran pembuluh darah dan perubahan permeabilitas pembuluh darah perifer. Darah akan mengalami eksudasi keluar dari pembuluh darah sehingga terjadi akumulasi cairan di dalam ruang ekstravaskuler. Volume ruang masih ditambah juga dengan beberapa kelompok sel radang yang bergerak daerah jejas tersebut sehingga menimbulkan edema atau pembengkakan pada daerah radang. Pada pemeriksaan palpasi akan didapatkan daerah dengan permukaan yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya dan teraba lunak. Proses berikutnya yang terjadi adalah munculnya rasa nyeri atau dolor pada daerah radang. Edema yang terjadi sebelumnya akan meningkatkan volume ruang yang berakibat terjadinya regangan kulit dan penekanan pada serabut saraf perifer di daerah radang. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya rasa sakit atau nyeri. Selain itu, dolor ini juga muncul karena adanya mediator-mediator radang akut yaitu prostaglandin, bradikinin, dan serotonin. Pada radang akut, dolor dapat muncul dengan palpasi maupun tanpa dilakukan palpasi. Tanda kelima adalah berkurang atau hilangnya fungsi kerja tubuh karena terjadi radang. Kondisi ini disebut juga sebagai fungsiolesa. Bagian tubuh yang mengalami keradangan tidak dapat berfungsi secara normal.
Hal ini berkaitan dengan proses yang terjadi sebelumnya, yaitu adanya pembengkakan dan nyeri sehingga penderita takut terasa lebih sakit apabila menggerakkan atau memfungsikan bagian tubuh yang mengalami keradangan tersebut. Contoh fungsiolesa yaitu abses di daerah perikoronal gigi, di mana eksudat terkadang meluas ke daerah otot-otot mastikasi sehingga pasien akan mengalami trismus karena sakit untuk membuka mulut lebar. Inflamasi atau peradangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronis. Inflamasi akut merupakan respons segera terhadap jejas yang dirancang untuk mengirim leukosit ke tempat jejas. Sesampainya di tempat jejas, leukosit membersihkan setiap mikroba yang menginvasi dan memulai proses penguraian jaringan nekrotik. Proses ini memiliki dua komponen utama, yaitu 1. Perubahan vaskular, perubahan dalam kapiler pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan aliran darah, vasodilatasi, dan perubahan struktural yang memungkinkan protein plasma untuk meninggalkan sirkulasi, peningkatan permeabilitas vaskular. 2. Berbagai kejadian yang terjadi pada sel, emigrasi leukosit dari mikrosirkulasi dan akumulasinya di fokus jejas, rekrutmen dan aktivasi selular. Sedangkan, inflamasi kronik yang terjadi inflamasi kronis yang terjadi sebagai lanjutan dari inflamasi akut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Biasanya dapat terjadi selama berhari-hari sampai bertahun-tahun dan ditandai khas dengan influks limfosit dan makrofag disertai dengan proliferasi pembuluh darah dan pembentukan jaringan parut. Namun demikian, seperti yang kita lihat, kedua bentuk dasar inflamasi ini dapat tumpang tindih serta banyak faktor mengubah perjalanan dan gambaran histologisnya. Gejala merupakan manifestasi klinis yang dideskripsikan pasien, seperti sakit kepala, nyeri otot, mual, kehilangan nafsu makan, atau kelelahan. Tanda-tanda merupakan pengamatan objektif yang diamati oleh dokter, seperti demam, batuk, ruam, kelumpuhan, kejang, atau pernapasan cepat. McBride dan Walker, 2015, Umberger, 2020. Beberapa contoh gejala dan tanda infeksi antara lain, CDC, 2023. Demam, lebih besar dari 38 derajat Celcius, terkadang ini merupakan satu-satunya tanda infeksi. Menggigil dan berkeringat, perubahan batuk atau batuk baru, sakit tenggorokan atau mulut baru terasa sakit, sesak napas, hidung tersumbat, leher kaku, rasa terbakar atau nyeri saat buang air kecil, keputihan atau iritasi yang tidak biasa, peningkatan buang air kecil, kemerahan, nyeri, atau bengkak di area manapun, termasuk luka bedah dan porta, diare, muntah, nyeri di perut atau rektum, rasa sakit yang baru timbul. Di dalam tubuh juga ada yang namanya sistem imun dan sel-sel yang melawan radang dan infeksi. Sel pencegah radang dan infeksi. 1. Neutrofil merupakan sel imun pertama yang bertugas melawan bakteri. Jumlahnya bisa meningkat drastis saat terjadi ancaman infeksi, lalu kembali normal dalam waktu 6-24 jam. 2. Monosit dan makrofag. Monosit berubah menjadi makrofag setelah masuk ke jaringan. Makrofag berperan menelan kuman dan sel rusak, serta membantu proses penyembuhan dan mengurangi peradangan. 3. Sel dendritik berasal dari monosit dan berfungsi mengenali zat asing serta mengaktifkan sistem kekebalan. Sel ini membantu mencegah peradangan berlebihan. 4. Sel natural killer, NK, bertugas menghancurkan sel yang terinfeksi, terutama oleh virus. Sel ini bekerja dengan melepaskan interferon gamma, IF-gamma. 5. Sel B menghasilkan antibodi, imunoglobulin A, imunoglobulin G, imunoglobulin M, dan lain-lain untuk mengenali dan menetralisir kuman. 6. Sel T mengatur dan mengarahkan respon imun. TH1 melawan kuman dalam sel, sedangkan TH2 melawan parasit dan mengontrol peradangan. Givari dan Pratama, 2022. Proses klinis infeksi terjadi dalam 4 tahap berbeda berikut, Hueter dan Gracias,
2020. 1. Masa inkubasi, periode sejak paparan awal agen infeksi dan timbulnya gejala pertama. Selama masa ini, mikroorganisme telah masuk ke dalam individu, mengalami kolonisasi awal, dan mulai berkembang biak, tetapi jumlahnya tidak mencukupi untuk menimbulkan gejala. Periode ini dapat berlangsung dari beberapa jam hingga bertahun-tahun. 2. Tahap prodromal, terjadinya gejala awal, yang seringkali sangat ringan dan mencakup perasaan tidak nyaman dan lelah. Patogen terus berkembang biak selama tahap ini. 3. Periode invasi atau penyakit akut, patogen berkembang biak dengan cepat, menyerang lebih jauh dan mempengaruhi jaringan di lokasi awal kolonisasi serta area lain. Respons imun dan inflamasi telah terpicu. Gejala mungkin secara spesifik berhubungan dengan patogen atau respon inflamasi. 4. Pemulihan, dalam sebagian besar kasus, sistem kekebalan dan peradangan individu berhasil menghilangkan agen infeksi dan gejalanya menurun. Alternatifnya, penyakit ini bisa berakibat fatal atau memasuki fase laten dengan resolusi gejala hingga reaktivasi patogen di lain waktu. Ketika jumlah sel darah putih cenderung paling rendah, pada saat itulah paling berisiko terkena infeksi. Peran Cluster of differentiation. 8 JD8 dalam sistem imun. 1. Makrofag melakukan fagositosis, menelan mikroorganisme, menyajikan antigen ke sel T2 neutrofil, sel fagosit pertama yang merespons infeksi. 3. Sel dendritik menyajikan antigen ke limfosit T4, limfosit TCD8, sitotoksik, menghancurkan sel yang terinfeksi virus dan sel kanker.